Oke, kembali lagi bersama kami di Kepo Ketopong Podcast. Nah, ini sebelumnya kita lagi kedatangan tamu nih, salah satu entrepreneur muda yang memiliki usaha ya. Lu sangat lama, udah cukup lama. Biasanya kalau saya pergi ke kampus buat kuliah tuh, ramai terus tokonya tuh kadang. Jadi perkenalkan diri dulu, mungkin dari teman saya ini namanya panggilannya Iki. Bisa perkenalan dulu Ki. Oke, nama saya Rizky Anugrah HS. Jangan tanya HS-nya karena memang marga, jadi HS dong. Kalau panggilan sih banyak ya. Kadang ada yang manggil Rizky, ada yang manggil Iki. Jadi bebas sih mau panggil apa. Ya, kalau bahas ini kan saya diundang untuk ngobrol di sini. Iya, benar banget. Soal wirausaha ya. Iya, benar. Temanya kita tentang hari ini tentang berwirausaha sih. Iya, cuma kalau dibilang wirausaha sukses jauh lah. Cuma mungkin saya sukses karena sudah memulai aja. Iya, sudah berani memulai ya, dan sampai saat ini ya alhamdulillah bisa menghidupi kan. Iya, alhamdulillah sudah bisa menghidupi keluarga karena saya udah menikah. Alhamdulillah. Udah punya anak juga. Itu juga nanti kita bisa sharing di di tema lain, mungkin bagaimana cara nikah muda. Ya nikah muda itu ya. Sensasinya seperti apa. Nah, berbincang tentang wirausaha nih, mungkin ada pertanyaan yang pertama nih Ki. Nah, yang pengen saya tanya, gimana sih menjadi wirausaha? Apa aja tantangannya selama ini? Sebenarnya kalau dari awal memulai usaha ya, mungkin lebih ke saya ada sedikit beberapa tingkatan yang mungkin harus dipikirkan dulu sebelum memulai usaha. Mungkin yang paling pertama banget itu niat, tekad tuh penting banget. Penting banget. Itu justru lebih penting daripada modal. Benar banget. Ya, karena kalau tidak ada niat dan tekad tuh bagaimana kita bisa memulai? Iya. Jadi percuma banyak modal tapi kalau niatnya kurang, tekadnya kurang, nanti pas usahanya agak sedikit ada masalah, itu pasti bakalan bubar. Di ujungnya kolaps juga ya? Iya, langsung gulung tikar ya? Iya, gulung tikar karena dia nggak punya niat dan tekad yang kuat lah. Yang kedua sih ya optimis lah. Jadi itu masih berkaitan dengan niat tadi. Kalau kita punya jiwa yang optimis tentang usaha kita, pasti bakal terus prospek mah bakal terus naik sih, karena kita optimis, kita konsisten. Itu penting banget, karena kalau kita mudah banget hancur feeling kita lah. Kalau misalkan hari ini dagangan kita kurang laku, langsung besoknya ngedown, terus kita tutup, orang bakal ngeliat wah ini usahanya pasti abal-abal. Iya benar. Jadi kita harus benar-benar optimis, terus kita konsisten, terus aja jualan walaupun mungkin hasilnya sekarang belum bagus, cuma pasti kedepannya bakalan meningkat. Iya, berarti jalanin dulu. Iya, kan? Dijalanin aja dulu. Terus yang ketiga sih lebih ke kita tuh jangan cepat puas lah. Kalau memang usaha kita udah jalan, jangan cepat puas, kita harus terus belajar terus. Karena usaha kita tuh pastinya nggak mungkin kita sendirian, pasti ada kompetitor. Nah, kita harus peka juga sama kompetitor. Jadi kita harus belajar terus, jangan sampai kualitas usaha kita tuh kalah sama kompetitor. Jadi sebenarnya kompetitor tuh penting banget untuk meningkatkan kualitas kita. Benar banget, itu tadi dia dari Rizky. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua nih, bakal nanya dulu. Kan sebelum memulai usaha tuh pasti kita menghandle-nya tuh secara sendiri tuh. Iya. Sebelum kita mempercayakan kepada seseorang. Nah, bedanya nih Ki, gimana cara kalau dibilang memberikan amanah kepada si pekerja di tempat kita berwirausaha itu gimana tuh? Nah, ini kan saya buka usaha itu udah dari 2015. 2015, Iya. Lama banget. 2015 akhir lah, jadi sekitar bulan Oktober. Jadi saya ini belum memperkenalkan usaha saya. Oh iya, kenalkan dulu. Jadi alamat, nama ya. Jadi saya ini berwirausaha di bidang konveksi, clothing atau distro. Jadi buat kalian mungkin yang udah pernah belanja di distro saya di X-Store, yang sekarang udah pindah distronya di Jalan Teratai. Jalan Teratai, alamat lengkapnya tuh ya? Iya, Jalan Teratai di dekat Simpang Kadewa. Jadi saya udah mulai dari 2015. Awalnya tokonya di Tenggarong Seberang. Mungkin kalian udah tahu lah, yang mungkin udah pernah belanja di sana.
Yang seperti kayak Pak Ipan bilang tadi ya, kalau kuliah sering lewat. Oh iya, Kuliahnya kan karena sama itu tadi itu karena arahnya ke Samarinda. Jadi memang benar-benar apa ya, buat mahasiswa-mahasiswa yang pulang pergi itu pasti bakalan lihat di situ bahwa ada X-Store. Sekarang udah pindah di Teratai, jadi kalian bisa langsung belanja nanti ke Teratai. Nah, ngomong-ngomong soal kepercayaan kita terhadap karyawan lah. Sebenarnya saya juga baru pakai karyawan sekitar tahun 2018 lah. 2018 berarti cukup lumayan lama juga. Dan itu udah ada beberapa itu pergantian. Iya, beberapa pergantian karyawan lah. Nah, jadi kalau untuk awal banget saya ngehandle sendiri. Jadi saya ngehandle sama mantan pacar saya yang sekarang jadi istri. Wah, alhamdulillah. Jadi kita memang bikin usaha ini berdua. Jadi kita ngehandle berdua. Jadi awalnya dari 2015 sampai ke 2018 itu kita ngehandle berdua. Jadi ada yang pegang sosmed, ada yang pegang admin offline-nya. Jadi bisa kebagi dua. Nah, tapi lama-lama karena sibuk, kita kan kuliah juga. Jadi karena sibuk kuliah akhirnya nggak bisa. Jadi saya memutuskan untuk pakai karyawan di toko. Itu karyawan pertama itu kakak sendiri. Karena emang kan lebih dipercaya lah. Karena keluarga kan. Nah, setelah itu karena kakak lama-lama juga ada kesibukan, dan saya karena biasa sudah mulai udah mulai sedikit lah mata kuliahnya, karena udah semesternya udah naik kan. Jadi sedikit mata kuliah, jadi akhirnya saya balik lagi ke toko untuk ngurus secara langsung. Jadi sekitar 2019 itu saya ngurus toko sendiri dan memutuskan untuk buka beberapa cabang usaha. Nah, dan akhirnya ternyata dari beberapa cabang usaha yang saya buka, saya kewalahan. Saya akhirnya beberapa cabang yang saya buka tadi malah down, jadi malah jatuh karena saya nggak fokus kan. Akhirnya di 2019 akhir saya memutuskan untuk cari karyawan lagi, sampai sekarang ada. Nah, kalau masalah kira-kira pilih karyawan yang gimana, kayaknya sih basic aja ya. Yang penting dia niat kerja, terus dia jujur. Kita mungkin bisa lihat dari latar belakangnya lah, apalagi sekarang kan sosmed udah terbuka banget. Jadi kita bisa lihat kehidupan kita dia bisa dari pantau ya dari sosial medianya. Jadi makanya kalau kita buka lowongan, sertakan aja kayak misalkan Instagramnya, sosial medianya lah. Jadi kita bisa pantau juga tuh isi sosial media. Kalau orang zaman sekarang tuh portofolionya. Jadi itu apa ya, sosmed kan sekarang kayaknya kehidupan tuh udah ada di situ semua. Kehidupan kita. Jadi kita bisa ngeliat latar belakang orang tuh dari postingannya gitu. Dari cara dia berbahasa di sosial media juga kan. Iya, itu bisa, itu jadi salah satu alternatif. Kemudian yang penting ya rajin. Kalau urusan rajin sih mungkin bisa kita pantau setelah dia kerja. Jadi yang paling penting sih ya itu aja sih, jujur, terus kita lihat latar belakangnya. Jadi jangan terlalu terburu-buru lah mencari karyawan. Cuma memang untuk urusan karyawan ini penting banget untuk kita yang sebenarnya mau memulai usaha ya. Karena itu kalau dengar juga, kalau saya dengar dari beberapa usaha juga teman-teman itu, dia itu sempat kolaps karena ya memang mungkin bukan salah, cuman yang mengelola ini sebenarnya kan dia mengamanahkan ke pegawainya. Jadi pegawainya itu tidak sepenuhnya tahu apa yang mendasari di pikirannya si ini yang punya usaha. Itu yang buat mereka kadang kolaps juga, belum dikar. Iya sih, jadi makanya gimana ya, kita pertama kan kita kadang kalau pilih karyawan tuh kita interview dulu. Jadi gimana caranya kita nyambung sama dia gitu. Jadi kita punya visi yang samalah terhadap toko itu. Jadi kita nggak gimana ya, dia berusaha kerja di situ bukan menempatkan dirinya cuma sebagai karyawan lah. Jadi dia berusaha juga untuk ngebangun toko itu. Jadi kayak dia ya punya perasaan terhadap usaha kita tadi. Iya benar. Jadi dia bakalan ngebantu kita terus untuk ngembangin usaha, nggak cuma kerja gitu aja dia. Setidaknya kita berpikiran seperti ini, jika menjadi seorang pegawai, apabila tempat kita, toko yang kita kerja ini banyak pengunjung dan pembeli, pasti otomatis ada nih bonus buat kita juga. Itu pasti kan? banget ya tuh. Ada tambahan lah pasti dari si bos ya kan. Jadi buat kalian juga yang punya usaha jangan pelit-pelit lah. Kalau omset kalian lagi naik ya bagi-bagi. Saling berbagi. Iya.
Nah, nih, jadi kesibukan sekarang nih apa nih, Ki? Karena kan di toko sedang ya kita lagi mengalami pandemi seperti ini. Kebetulan si Rizky ini punya baby juga, Iya. ya. Jadi lebih membatasi untuk keluar rumah. Nah, untuk kegiatan nih, kesibukan nih sekarang apa sih? Kalau sekarang sih karena lagi pandemi juga, terus di toko juga ada karyawan, jadi sekarang lebih ke ya di rumah aja sih. Jadi kayak pengangguran aja di rumah. Cuma masih ngontrol Iya. toko lewat HP. Benar. Jadi cuma ke toko seminggu paling sekali ngecek. Cuma laporan dari karyawan tetap jalan terus setiap hari. Dan itu sistemnya audit atau gimana, Ki? Laporan dari Kalau kita sih masih pencatatan manual. catatan manual ya. Jadi karena saya punya data lengkap soal katalog lengkap. Jadi setiap barang yang keluar saya minta pencatatannya dan foto produk yang keluar. Jadi setiap minggu tuh saya ke toko buat ngecek jumlah barang, terus saya cocokkan dengan katalog yang tadi yang udah saya punya. Iya, iya. Jadi lebih kayak gitu sih. Cuma itu kalian punya pilihan lah untuk sistemnya gimana. Cuma kalau saya memang masih sistemnya manual sih. Belum mencapai ke yang punya data di komputer dan lain-lain kayak gitu. Oke, itu tadi. Nah, ini juga jadi gimana sih kisah suksesnya dalam membangun wirausaha ini? Pastinya untuk di awal tuh mungkin ada pertentangan antara orang tua, Iya. atau kan karena ini membangunnya bersama Iya. istri tadi kan, iya kan? Itu tadi tuh gimana tuh, Ki? Sebenarnya sih kalau gimana kalau memulainya lebih karena saya tuh sebenarnya dari SMP udah berwirausaha. Oh, jiwa Iya, usaha ya? suka jual-jual apa gitu. Jadi pas kemarin memutuskan buat bikin distro itu mungkin saya ceritakan dari awal usaha Boleh ini, banget. distronya. Jadi buat kalian yang pengen banget punya usaha tapi modalnya kurang, ini kayaknya bisalah jadi referensi. Jadi motivasi Iya. kalian di rumah. Awal kalau ada orang yang bilang kalau usaha itu nggak mungkin tanpa modal, itu kayaknya bohong. Maksudnya ada orang yang bilang kalian bisa buka usaha tanpa modal kok. Mungkin sebagian orang nggak percaya ya, Iya. tapi saya percaya banget karena awal mula saya bikin distro itu memang tanpa modal. Jadi bener-bener kayak yang saya open PO dulu lah. Jadi saya suka ngedesain kaos, terus saya desain, terus saya posting dulu masih zamannya BBM. Saya posting di status BBM gitu lah. Siapa yang mau pesan, ini desainnya cuma 6 piece gitu. Jadi limited banget. Limited ya. Jadi orang banyak yang pesen, udah pesen itu bener-bener keuntungannya nggak ada kita pakai buat jajan. Jadi bener-bener kita putarkan lagi buat bikin katalog terbaru dari yang awalnya PO, lama-lama kita ready stock. Orang-orang tertarik, ya kan? Kita bikin ready stock kaos, makin banyak akhirnya kita bikin toko dengan brand sendiri kayak gitu. Nah awal mulanya sih tadi kan gimana sama orang tua gitu. Kalau awal mulanya ya orang tua kayak udah bodo amat mau ngapain nih anak, bodo amat lah kan. Ini positif Yang penting biasanya positif orang tua. gitu. Maksudnya nggak ada yang udah ngapain sih jualan-jualan gitu. Enggak sih, nggak ada kayak gitu. Cuma kayak yang nggak peduli aja gitu, mau ngapain nggak peduli. Jadi Wah, batuk. jadi lebih mulai peduli ketika udah ada hasilnya. Jadi buat kalian itu kalau misalkan orang tua kurang mendukung ya, tapi kalian punya tekad yang kuat, mending dijalankan aja dulu gimana caranya dijalankan, karena kalian kan punya keyakinan tuh usaha ini pasti bakalan berkembang gitu. Dijalankan aja dulu sampai nanti udah ada hasilnya baru tunjukin ke orang tua. Dan seperti yang Iki katakan tadi, tanpa bermodalkan itu dalam artian modal tuh uang ya. Iya. Yang pasti kalian punya modal kreativitas itu aja udah bisa menghasilkan penghasilan buat kalian. Seperti yang dikatakan si Iki tadi, dia kan awalnya memang nggak punya modal, tapi setelah dia mempunyai modal kreativitas untuk membuat sebuah produk, dan dia dengan melalui tadi open PO gitu ya, dan ya dapat dikatakan limited edition itu tidak akan diproduksi di kedua kalinya. Iya betul. Jadi walaupun orderannya banyak,
Tapi kalau udah tutup PO udah batuk-batuk. Iya, nggak apa-apa, itu biasa aja. Nah, tadi kita mendengar sedikit cerita tentang Iki itu, mulai dari di sini kan kalian juga udah dapat tarik kesimpulan tuh bagaimana cara berwirausaha dan juga apa kesibukan-kesibukan yang dijalanin sama Iki. Nah, sekarang nih, untuk pernah nggak berpikir untuk menyerah pada saat suatu kondisi itu yang benar-benar usaha kamu nih benar-benar pada saat itu ya memang lagi, ya apalagi di pandemi seperti ini ya, hari-hari pastinya nggak sama sebelum-sebelumnya pada saat kita mengalami pandemi COVID seperti ini. Oke, kalau kalau urusan kayak apa sih, pernah ngerasa apa mau udahan aja gitu, Iya. nyerah gitu, karena kadang namanya usaha kan kadang naik kadang turun. Ya gini-gini aja Iya. gitu. Pernah banget, itu sering banget lah kepikiran, wah kayaknya udahlah, kayak orang-orang aja gitu, nyari kerjaan gitu kan di kantor biar udah gaji pasti gitu kan. Dan itu pernah terjadi di tahun 2019 kemarin. 2019. Jadi itu usaha memang pas lagi turun-turunnya banget, ngedown banget usaha, dan akhirnya saya memutuskan untuk kerja di kantor. Saya kerja di kantor di salah satu apa ya, dia toko retail juga, toko bangunan. Tapi dia mau berinovasi lah, jadi dia mau ada sosial medianya. Jadi dia mau dagang di sosial media. Akhirnya saya melamar jadi admin di sosial medianya. Akhirnya terpilih lah kerja di sana selama 3 bulan training. Tapi memang gaji yang diterima pasti ya, setiap bulan segini loh gajinya gitu kan. Iya. Pasti. Kalau kita usahakan enggak. Bener. Misalkan bulan ini bisa dapat sekian, bulan depan bisa jatuh banget atau malah naik banget. Malah iya. Nah, 3 bulan saya kerja di sana, jadi kerja di kantoran. Saya memang dari finansial ngerasa aman ya, karena pasti nilainya. Cuma saya lebih ngerasa nggak nyaman karena saya udah biasa bebas. Itu bebas kalau kita berwirausaha kan, kapan kita ada kesibukan lain bersama keluarga. Bener banget, atau Ki. ada apa itu kita bisa ninggalin dulu toko lah. Misalkan kita tutup dulu untuk 1 hari apa, baru kita sama keluarga dulu apa kayak gitu. Cuma kalau di kantoran kan nggak bisa, kita udah punya tanggung jawab kontrak gitu kan. Akhirnya setelah 3 bulan itu selesai masa training lah, saya dikasih tawaran untuk lanjut 1 tahun. Tapi saya tolak karena selama 3 bulan itu saya baru kerja 2 minggu, itu udah memutuskan aku pengen berhenti aja nih. Aku pengen berhenti aja nih, itu padahal baru 2 minggu loh. Pengen berhenti aja karena wah udah lebih baik ngebangun usaha lagi nih, naikin lagi, kayaknya lebih ada harapan kayak gitu daripada kerja sama orang kayaknya terkekang kan sama jam kerja. Karena saya kan kerja jam 8 pagi, pulang jam 5. Itu karena saya kan kerjanya di Samarinda, jadi estimasi waktu Samarinda ya? iya, estimasi waktunya harus 1 jam lebih awal berangkat, Bener. pulangnya 1 jam lebih telat kan. Dan itu setiap hari, itu Setiap liburnya hari apa? Liburnya cuma di hari Minggu. Hari Minggu aja. Akhirnya nggak tahan kan, karena saya di toko kan bebas banget lah kayak gitu, kapan aja mau buka, ibaratnya kan kayak gitu ya. Nah jadi akhirnya memutuskan untuk udah nggak bisa nih kerja di kantoran, di tempat orang kayak gitu yang diatur jam kerjanya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk resign, terus saya bangun lagi usaha, dan alhamdulillah sekarang udah mulai naik lagi. Jadi kalau ditanya pernah putus asa, pernah, dan akhirnya memutuskan untuk kerja. Tapi saya juga memang pilih-pilih sih kerjaannya. Jadi waktu itu saya memang nyari tempat yang berhubungan juga dengan wirausaha. Maka saya pilih itu. Jadi kan. kita secara nggak langsung bisa ngikutin taktik mereka juga, cara mereka. Jadi saya banyak banget belajar dari mereka, gimana ngelola sebuah toko yang besar, gimana ngelola manajemen yang baik kayak gitu, nyari karyawan. Itu saya terapkan banget setelah saya resign dari situ, dan saya langsung buka usaha yang sekarang dengan apa ya, patokan dari mereka lah. Jadi sekarang alhamdulillah udah mulai naik lagi perlahan.
Walaupun sekarang mulai turun karena COVID lah. Kita Oh tahu iya, sendiri kan. benar. Nah, pada saat itu kan kamu ini kayak bekerja, dan pada saat itu juga apakah toko ini vakum dulu atau memang tetap berjalan? Nah, X-store ini. jadi toko sempat pindah ke rumah. Jadi home store. Home store ya. Iya, jadi dari awal tokonya besar terus pindah ke home store. Karena ada beberapa faktor lah kenapa jadi ibaratnya sempat turun gitu. Jadi pindah ke home store, pindah ke rumah sendiri. Di sana ya jualan apa adanya aja kayak gitu, nggak terlalu yang ini karena memang rumah juga di dalam gang kan. Jadi orang nggak terlalu mungkin kurang tahu lah lokasi dan lain-lain. Akhirnya di situ ya berasa makin kurang harapan aja nih dengan usaha. Akhirnya ya tadi memutuskan kerja. Tapi setelah itu setelah dari kantor itu kan saya udah tekad pokoknya bisnisnya harus ngembangin lagi usaha. Akhirnya sekarang pindahlah di Teratai dan sekarang udah lumayan naik lagi. Alhamdulillah ya. Walaupun seperti pandemi ini ya memang, dan kebetulan saya juga pulang ke rumah juga lewat situ juga. Mungkin karena dijodohkan, mungkin barangkali bisa berkan kerja sama juga dengan X-store. Kebetulan kan saya juga punya produk juga. Iya, produk yang enak sih, bikin tenggorokan fresh. Iya, itulah. Nah, harus nggak minum. jadi tadi udah dijelasin juga kunci utama untuk menjadi seorang wirausaha oleh Ki. Dan ini nih yang pengen saya tanyakan Ki. Nah, apakah lingkungan, jadi latar belakang kulturnya ini dan pendidikan itu mempengaruhi terbentuknya wirausaha? Sebenarnya sih kalau untuk pendidikan atau lebih ke latar belakang kita tuh tergantung persepsi masing-masing ya. Ada yang memang dia punya jiwa buat berusaha gitu. Jadi memang ada orang yang punya jiwanya pengennya dagang, pengennya punya usaha, buka usaha, itu ada. Tapi ada juga yang terbentuk karena dia sekolah atau pendidikan di bidang usaha. Mendasari biasa karakter orang tuanya, ya kan? Yang profesi orang tuanya juga bisa jadi. Itu ngefek juga. Beberapa memang ada yang dari orang tuanya memang punya usaha, walaupun beda usaha. Cuma ada diajarkan gini loh usaha, gini loh basic-basic buat berwirausaha. Itu pasti ngaruh banget. Cuma kalau dibilang tapi aku nggak ada ini nih, aku nggak ada latar belakang pendidikan usaha, terus orang tua bukan dari wirausaha, tapi aku pengen usaha, apa kira-kira bisa apa enggak? Ya bisa banget, karena tadi kan saya bilang ada yang punya memang keinginan kuat lah pengen berwirausaha walaupun latar belakang bukan dari wirausaha dan lain-lain. Itu bisa banget. Jadi jangan terlalu inilah terpaku dengan pendidikan terus tuh sama orang tua, karena kadang kita kayak yang saya bilang tadi di awal, orang tua kadang nggak ngedukung di awal, cuma coba aja kita buktikan dulu kan. Iya benar. Nanti kalau udah ada hasilnya kita kasih ke orang tua gini kita jelaskan, pasti orang tua bakal ngedukung. Dan bisa dapat kita katakan juga seseorang yang berwirausaha tuh bisa aja memperkerjakan orang-orang yang memang berpendidikan. Iya. Sedang orang yang berwirausaha sekarang ini dia itu banyak kan tamatan SD, SMP, SMA, cuman karena peluangnya dia, kreativitasnya dia dan kemauan tadi itu bisa membuat dia memperkerjakan orang-orang yang memang punya tingkat pendidikannya lebih tinggi dari dia. Bener banget. Jadi itu salah satu kenapa saya memilih berwirausaha, membuka usaha kayak gitu, karena saya pengen memperkerjakan orang, membuka lapangan kerja itu ya. Saya lebih cenderung ke situ sih daripada mengambil keuntungan sendiri. Jadi kan misalkan kayak gini, saya sekarang ada karyawan, jadi ada membantu orang lain lah. Iya. Jadi nggak cuma saya aja yang dapat keuntungan, tapi mereka juga akan dapat lapangan pekerjaan kayak gitu. Dan pastinya kita juga bakalan berpikir pada saat omset balik ataupun penghasilan selama beberapa pekan itu bakalan kita, ini dengan pendapatan yang segini pasti ada peran dari si dia nih yang membantu kita. Iya. Itu dia. Terus kalau kalau masalah kayak ngebuka usaha, aku nggak ada modal tapi jadi gimana nih mau buka usaha itu kan sering banget tuh. Iya. Orang kayak gimana sih mau buka usaha tuh patokannya di modal lah. Padahal banyak banget sekarang kan sistem, ada yang dropship, ada yang PO yang saya bilang tadi kan. Kalau saya ngambil PO,
Kalau kebanyakan orang sekarang tuh dropship banyak banget. Jadi kalau buat kalian yang belum ngerti lah dropship itu apa, reseller itu apa. Jadi dropship itu saya jelaskan sedikit ya. Yang saya paham lah. Dropship itu lebih ke misalkan Pak Ivan yang punya barang, terus saya yang menawarkan ke orang lain, kemudian ada orang lain mau beli nih. Jadi saya ngambil barangnya dari Pak Ivan, tapi pas barang Pak Ivan kirim ke teman saya yang pesen tadi, itu pengirimnya atas nama saya. Jadi pas nyampe ke orang itu seakan-akan saya punya toko, padahal enggak. Padahal tokonya Pak Ivan kayak gitu. Jadi mudah banget sih sebenarnya memulai usaha tuh. Jadi nggak ada alasan lah sebenarnya. Mau alasan nggak ada modal atau nggak ada basic pendidikan, yang makanya yang saya bilang tadi paling utama sih niat dan tekad. Kalau kalian punya niat dan tekad buat berwirausaha pasti bakalan jalan sih. Jadi mulai aja dulu. Bagaimana cara membangun relasi dengan seseorang itu ya, yang membantu kita juga di dalam usaha kita. Banget. Jaringan temen tuh penting banget. Jadi kalau kalian buka usaha, jangan pernah malu lah untuk menawarkan produk kalian pertama ke keluarga, ke temen deket tuh, itu penting banget. Bener banget Ki. Jadi kalian pastikan produk awal kalian itu terjual ke mereka lah, karena dari mereka tuh bakal nyebar ke yang lain. Iya benar. Jadi mereka tuh target sasaran paling utama itu mereka dulu sih kalau kalian mau buka usaha. Jangan pernah takut lah bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan berakhir ya tidak baik ya. Jangan seperti itu. Kalau kita siap untuk membuat sebuah usaha, berarti kita juga harus memikirkan resiko-resikonya juga. Cuma kalau ini balik lagi sih, ini kan kita ngomongin yang ke orang-orang yang punya jiwa usaha lah ya, yang mau mulai. Cuma memang kalau menurut saya sih ada orang-orang yang nyaman dengan kepastian, ada yang nyaman dengan kebebasan. Jadi orang-orang yang berwirausaha sih menurut saya lebih ke nyaman dengan kebebasan. Karena kalau kenyamanan sih itu lebih kayak karyawan kayak gitu lah. Mereka nyaman dengan kepastian kan, itu karena gaji pasti ini setiap bulan segini gitu kan. Jadi mereka udahlah bodo amat ini cukup apa enggak, yang penting pasti nih nggak bakalan kurang dari ini gitu. Nah kalau kita berwirausaha lebih kepada nyaman dengan kebebasan sih, karena kita bebas beraktivitas. Kayak sekarang misalkan waktu bersama keluarga juga itu lebih intens, jadi lebih bisa mengikuti perkembangan anak. Kalau saya yang punya anak tuh berharga banget sih waktu-waktu kayak gitu. Nah kalau walaupun sebenarnya penghasilan, jadi jangan mikir ya wirausaha tuh penghasilannya kayak misalkan karena nggak stabil nih, itu seakan-akan rendah terus, yang enggak juga. Jadi memang kita memang dibilang nggak pasti ya penghasilannya, cuma kalian punya peluang untuk penghasilan kalian tuh berlipat-lipat lebih besar lah daripada mungkin bulan ini. Jadi mungkin bulan ini cuma dapat penghasilan 1 juta, tapi di bulan depan bisa dapat 2 sampai 3 juta, atau mungkin bisa juga turun, tapi ada waktunya bakalan naik lah, bakalan besar pendapatan. Beda banget sama karyawan kan, dia stuck di situ aja gajinya. Walaupun mau kerja serajin apapun tetap gajinya segitu. Iya. Tapi kalau kita usaha, semakin kita giat, semakin kita gencar promosi dan lain-lain, omset terus keuntungan bakalan naik terus. Benar-benar. Dan dalam kondisi seperti ini itu kan banyak tuh kita kadang menemukan teman-teman di luar sana, netizen di sosial media yang memang mentang-mentang, nah ini pada saat ini kita sedang mengatasi pandemi kita, bagaimana cara kita ini mengatasinya sih. Nah kebanyakan udah mulai sekarang kaum milenial tuh udah beralih mulai berwirausaha nih, mulai dari makanan-makanan untuk sahur ataupun berbuka, mereka punya promo-promonya sendiri. Nah jadi buat teman-teman yang ya ibaratnya jilid-jilid seperti itu, mereka belum merasakan bagaimana pandemi ini benar-benar ya sangat kalau bisa dibilang berpengaruh sekali di kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Benar. Memang ini sih, jadi kadang saya mungkin berpikir kenapa sih ada orang yang nggak mau berwirausaha. Jadi agak bingung aja sih, karena kalau mereka coba aja memulai itu enak banget sih.
bener-bener apa ya, Belum tahu sensasinya ya. belum tahu sensasinya gimana dagangan laku. Bener. Terus tuh sebenarnya penghasilannya juga besar loh, nggak ini maksudnya jangan berpikiran kecil lah. Kadang ada orang takut karena takut oh kayaknya ini kecil. Dan seperti sekarang nih kayaknya kaum milenial sih udah mulai pada Beralih. sadar Iya, dengan wirausaha. bener. Jadi walaupun kecil-kecilan dari mulai jualan kayak buat sekarang kan bulan puasa buat bukaan apa segala, tapi tuh omset mereka ngeri loh. Setiap hari misalkan bikin berapa botol minuman itu sold out beberapa jam aja. Jadi benar. bener-bener sebenarnya prospeknya bagus banget sih. Apalagi dengan adanya media sosial, mereka punya followers Iya, banyak. sangat membantu sekali. Jadi jangan malu lah untuk berwirausaha, keren kok kelihatannya. Apalagi kalian masih muda terus punya wirausaha, terus berhasil punya karyawan, oh itu keren banget. Itu udah ya alhamdulillah dapat dikatakan sukses juga sih guys. Iya. Ya. Kita mulai kebawa perbincangan di akun YouTube kita di sini ya. Di sini agak formal ya. Oh iya, jadi agak sedikit formal gitu di sini ya. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih. Pasti ada kelebihan nih bagi seorang entrepreneur muda. Buat si Iki sendiri nih gimana sih? Tadi salah satunya kan kita punya waktu dengan bersama keluarga itu. Mungkin apa lagi Ki Kalau kira-kira? itu mungkin lebih ke wirausaha yang umum lah ya, punya waktu banyak. Kalau wirausaha muda sih, kalau saya keuntungan kalian berwirausaha di usia yang masih muda kayak gini itu banyak banget. Jadi pertama, kita membuka usaha ini kita nggak pernah tahu minggu depan usaha kita gimana, bulan depan gimana. Jadi bakal ada beberapa sistem yang kita gimana sih kalau orang bilang trial and error. Jadi kita bikin sistem terus ternyata gagal nih. Nah kita bakalan, karena kita masih muda, waktu kita masih panjang, jadi kita bisa gimana sih mencari, meramu terus lah. Iya, evaluasi lah. Ya kan? Jadi kita punya banyak waktu untuk mempelajari terus gimana sih sistem-sistem yang bagus, gimana sih cara pemasaran yang bagus. Kita banyak punya waktu karena kita masih muda kan. Sampai di mana mungkin usia kita udah mulai matang, usaha kita juga udah matang banget gitu. Udah masuk pada fase itu ya. Jadi ada mungkin yang mulai usaha di usia yang mulai udah memasuki ke usia gimana ya, agak tua lah mungkin. Nah dia baru mulai di umur segitu, sedangkan usaha kan jarang banget ada yang nggak ada yang instan sih. Jadi butuh waktu beberapa tahun lah untuk membangun kan. Bener. Nah kalau dia mulai di usia yang udah mulai tua, jadi dia baru mulai usaha, otomatis dia bakal kehabisan banyak waktu di step awal tadi. Akhirnya mungkin usahanya belum jadi, orangnya udah kemana kan. Iya. Kalau kita masih muda kan kita bisa membangun masa tua kita nih. Benar. lebih dulu. Dan Jadi kita juga bisa memikirkan, udah di dalam fase ini berarti saya harus memikirkan nih kita punya tabungan untuk anak kita ke depannya jadi, kan. Jadi kita udah lebih siap sih. Jadi mungkin anggap aja patokan ya di usia 35 tahun lah, kita anggap itu usia dimana kita harusnya udah menikmati Masa-masa ya bersama keluarga juga. hasil kerja keras kita tadi. Nah kalau kita mulai usahanya dari umur 20 tahun, otomatis kita punya range waktu sekitar 15 tahun lah untuk bikin usaha kita ini benar-benar matang yang bisa kita nikmati di usia 35 tahun tadi. Tapi gimana kalau kita memulai usaha di 34 tahun? Berarti kita punya 1 tahun doang nih. Rasanya sulit juga sih ngebangun usaha 1 tahun. Kecuali kalau memang dia mempunyai dasar atau mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya, berwirausaha. Ini kan basicnya buat kalian lah yang Baru mungkin, belajar dan baru pengen punya modal nekat juga. modal nekat. Itu. Jadi kalau dibilang saya suksesnya udah di tahap apa sih? Saya suksesnya baru di tahap berani memulai sih sebenarnya. Berani memulai. Iya. Dan tapi semua orang dapat dikatakan tuh bisa menjadi seorang wirausaha. Cuman bagaimana cara dia memanajemen dan memulainya sih yang tadi ya. Dan pertanyaan penutup nih di pertemuan kita nih. Nah, apa yang memotivasi sampai saat ini untuk tetap semangat dalam berwirausaha? Kalau saya sih kalau motivasi itu pastinya karena anak dan istri ya. Wah, Karena saya harus memenuhi kebutuhan mereka, jadi saya harus giat banget lah. bener banget. Nah yang kedua sih, kenapa saya maksudnya kayak kekeh banget di wirausaha, karena saya tipikal orang yang tadi lebih nyaman dengan kebebasan. Jadi
karena saya tahu saya nggak bisa diatur orang lain, kayak misalkan jam kerja dan lain-lain. Akhirnya saya berusaha gimana caranya saya yang mengatur orang lain gitu. Makanya saya yang membuka usaha, saya berwirausaha supaya saya punya banyak waktu bareng keluarga, bareng teman. Akhirnya ya saya putuskan untuk saya harus benar-benar bertekad kuat ngebangun usaha biar saya bisa punya banyak waktu lah kayak sekarang, kayak gitu aja sih. Dan menjadi seorang yang berprofesi di wirausaha itu menjamin juga untuk kehidupan kita di masa depan. Dan Sangat salah menjamin. satunya kalau kita misalnya terikat dengan salah satu perusahaan nih, kalau kita tidak berwirausaha dan apa yang dia dapatkan ya memang feedbacknya memang sama dengan apa yang dia bekerja dari paruh waktu dari sekian pagi ketemu sore. Iya. Tetapi waktu dia bersama keluarga ataupun untuk menikmati kurang banget itu. Tuh. Jadi kayak misalkan terus tuh usahanya juga menjamin masa tua loh sebenarnya, lebih daripada pegawai negeri lah. Bener Mungkin banget, orang Ki. target pengen jadi PNS karena ada gaji pensiunan ya kan? Bener. Padahal pensiunan juga setengah dari gaji. Kalau kita wirausaha kan enggak full terus sampai Bener masa juga. tua. Dan kita juga nggak tahu kita itu bakalan bertahan sampai kapan sih, ya kan? Iya, jadi kayak gitu sih. Nah, kalau masalah menjamin kehidupan, mungkin saya sharing supaya kalian termotivasi lah. Saya nikah di tahun 2018 atau 2017? 2018. Saya hubungin istri di rumah loh, tahun berapa ya? 2018. 2018. Saya nikah itu saya benar-benar nabung buat nikah dari wirausaha saya. Dari wirausaha luar biasa Jadi sekali. dari distro saya nabung untuk nikah, dan sekarang saya menghidupi keluarga saya, anak istri saya dari itu aja, dari penghasilan Luar berwirausaha. biasa. Berarti nothing is impossible itu Yes. berlaku untuk semua penjuru kaum masyarakat Iya. kita. Jadi jangan takut lah, kayaknya harus kerja di kantoran biar kehidupan terjamin, enggak sih. Iya. Malah kebanyakan ya dengan adanya, mungkin bisa dibilang kalau kerja di kantoran juga kita nggak tahu posisinya dia pada saat itu tertekan atau seperti Iya. apa. Dia yang pasti atasan nuntutnya seperti ini, kamu Iya. harus ibaratnya bekerja ya profesional lah, Iya. jangan membawa masalah internal Iya. ataupun eksternal ke dalam pekerjaan, itu dia. Dan terakhir nih Ki, terakhir nama X-Store itu dapatnya apa ya, kepikirannya dari mana? Kalau X-Store tuh. nama X-Store itu kepikirannya sih karena kemarin kan ngebangunnya berdua ya. Wah, itu dia salah satunya ya, Iya. teman-teman dengar. Jadi itu kan 8 itu sih dari tanggal jadian kita. Tanggal jadian. Tapi buat teman-teman yang di rumah yang pada buat nama store-nya nih, tanggal jadiannya dan tiba-tiba dalam waktu itu dia udahan, itu gimana? Nah itu juga tuh awal-awalnya sempet, ya namanya kita punya hubungan ya, pasti ada pengen Iya, ada pokoknya masalah jalur. ada masalah pengen putus atau apa. Nah karena kita kepikiran toko nggak jadi putus. Wah, itu salah satu Tapi yang kalau putus memotong. gimana nih pembagian uangnya nih? Kan pusing Itu tuh. Udahlah mending nggak usah putus. Ya, memotivasi teman-teman di rumah juga tuh. Salah satu apa ya? Tapi maaf ya, tanggal yang jadinya tanggal 8 kalian nggak bisa bikin karena saya udah duluan. Jadi ya itu tadi buat kalian yang pengen datang itu kebetulan kemarin tuh lagi ada Ramadan sale juga Iya. di X-Store buat kalian yang pengen mengupgrade ketampanan dan Wis. kecantikan. Itu ada banyak produk-produk untuk pakaian-pakaian macam-macam ya, Iya. muslim. Ada karena di bulan Ramadan ada sedikit sih stok pakaian muslim. Kalau yang lain sih pakaian-pakaian santai, Pakaian santai ya, formal. ada. Cowok cewek pokoknya semua. Iya, bisa masuk lah. Yang cewek bisa belikan cowoknya gitu kan. Nah, dan ditunggu juga nanti bakalan ada midnight sale lah. Karena toko kita udah dari 2018, berarti udah 2 tahun udah jalan midnight sale. Jadi ini bakalan tahun ketiga. Jadi sale-nya itu mulai dari jam 12 malam sampai jam 2. Oh, Jam gitu. 2 malam. Cuma karena tahun ini kayaknya kurang Karena bisa pandemi dijalankan ini karena ya. pandemi. Karena pandemi. Jadi kayaknya Mungkin atau mungkin THR belum keluar nih. Iya, benar. Bisa dikatakan seperti itu juga. Jadi waktunya mungkin bakal kita bikin lebih awal lah. Ya, Kayak bakalan kemarin- ada lagi. Bakalan ada lagi. Midnight Jadi sale. ditunggu aja. Ditunggu Jadi kalian. kayak kemarin lah mungkin jamnya sekitar jam 10 sampai jam 12 malam aja. Bener banget. Jadi Jadi kita kapan lagi kalian pakai brand lokal ya? Iya. Brand lokal dengan kualitas yang nyaman tapi Harganya murah. harganya murah. jadi Itu apalagi dia. ini kan lagi pandemi,
otomatis keuangan lemah. Bener banget. Jadi kalian datang aja nanti pas naik sale dengan harga yang murah. Ekstor solusinya. Promosi dong. Iya, nggak apa. Nah jadi sebelumnya terima kasih banyak buat Iki sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Buat teman-teman SMK juga yang pada di rumah yang lagi dengerin ini, kalian bisa tuh memotivasi kalian diri sendiri. Bagaimana sih kita membuat sebuah usaha tapi kita tidak mempunyai modal. Yang pasti kita ya dengan modal kreativitas kita udah bisa menghasilkan uang juga ya Ki ya. Kalau saya sih open sharing lah. Kalau buat kalian yang pengen sharing langsung ke saya gimana kira-kira ada usaha ini gimana caranya ya saya mungkin bisa ngebantu dengan keterbatasan pengetahuan saya lah. Bener. Jadi bisa langsung hubungi aja. Bisa hubungin atau di akun sosial medianya nanti bakal kita cantumin di thumbnailnya ya, bakal kita share di YouTube. Sip. Oke. Mungkin ada pesan terakhir kayak buat teman-teman di rumah? Pesan Quote. quotes enggak. Cuma lebih kata-kata yang mudah-mudahan memotivasi kalian lah. Jadi, Amin. Iya, jadi buat kalian yang mau memulai wirausaha jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Pokoknya harus harus terus semangat lah. Apalagi di masa sekarang yang mulai down ekonomi, tapi kalian jangan putus asa, mulailah dengan berwirausaha. Insya Allah bakalan stabil keuangan. Mantap banget. Dan saya salah satunya menjadi termotivasi dengan Iki ini mencoba membangun berwirausaha juga untuk awal ini. Mudah-mudahan juga ya teman-teman doakan juga lancar ya. Amin. Gitu. Mungkin itu aja, mungkin sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak Ki. Semoga kita tetap jaga kesehatan terus, stay safe buat teman-teman di rumah yang mengalami pandemi. Dan kebetulan kita di SMK Ketopong juga udah buka penerimaan peserta didik baru. Jadi buat kalian yang pengen tahu infonya, kalian bisa ikuti atau follow up di Instagram sosial medianya smkketopong.tgr. Iya. Dan situ banyak kita punya beasiswa pendidikan akademik dan non akademik, dan juga semacam ekstor juga kan ada midnight sale. Kalau kita ada promosi juga di bulan Mei ini, yang daftar di bulan Mei bakalan kita kasih potongan 50% untuk uang gedung. Terus buat kalian nih yang pengen masuk ke Ketopong tuh keren tau. Banyak program-program yang keren. Setelah saya sering main ke sini karena bertemu Pak Ivan, akhirnya saya tahu keren banget nih Ketopong, punya banyak ekskul. Bener-bener, dan salah satunya podcast ini ya. Iya. Buat kita sharing kan buat teman-teman di rumah itu buat mengatasi pandeminya. Bosan nih di rumah. Ya udah. Kayaknya ini pertama kali di Tenggarong nggak sih? Pertama di Kukar. Iya kan. Yang punya podcast di sekolahnya. Dan ini salah satu bentuk apresiasi juga dari kepala sekolah dan beberapa guru-guru yang ada di SMK. Mereka mensupport sekali kegiatan yang apa kita lakukan di sini. Selama itu bermanfaat dan positif bagi orang lain, ya kenapa tidak? Iya, jadi jangan ragu lah untuk daftar ke sini, masuk. Bener banget. Apalagi buat belanja di Ekstor ya. Buat kalian yang haus silahkan order haus minum juga. Oke, sekian dari kami. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.